Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul School Life. Film ini akan mengisahkan tentang beberapa siswi SMA yang mencoba bertahan hidup dari wabah zombie yang menyebar di sekolahan mereka. Para siswi yang tersisa harus berjuang mati-matian untuk bertahan hidup di dalam sekolahan tersebut. Baiklah, untuk keseruan filmnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa murid SMA yang bernama SMA Meguri Gaoka. Kemudian diperlihatkan seorang wanita bernama Kurumi yang sedang melakukan olahraga. Kurumi pun harus terjatuh saat melakukan olahraga tersebut. Kemudian terlihat seorang siswa yang meneriaki Kurumi agar Kurumi lebih berhati-hati saat berolahraga. Kurumi kemudian mendatangi UKS untuk mengobati kakinya. Di UKS tersebut, Kurumi bertemu dengan seorang guru bernama Kak Megu. Saat sedang berbincang bersama Kak Megu, tiba-tiba seorang siswi menyauti perkataan dari Kurumi. Dia bernama Yuki. Mereka berdua merupakan murid kelas 3 SMA di sekolahan tersebut. Kurumi juga bercerita mengenai seorang siswa yang dia sukai. Oleh sebab itulah, Kurumi bisa terjatuh saat berolahraga karena tak fokus ketika berlari. Kemudian, saat Kurumi akan kembali pulang, dirinya disapa oleh salah satu temannya yang dia sukai selama ini. Siswa ini bernama Kaneko. Kaneko mengajak Kurumi untuk berenjak pulang bersama. Di tengah perjalanan, mereka saling bercerita satu sama lain. Lalu, pada keesokan paginya, Kurumi menemui Kak Megu untuk menceritakan tentang Kaneko yang dia sukai secara diam-diam. Tak disangka, Yuki juga berada di tempat tersebut. Kemudian, dari suatu arah, seorang siswi bernama Yuri menyuruh Kak Megu untuk mendatangi atap sekolahan. Lalu, saat Kurumi akan kembali pulang, tiba-tiba Kaneko berteriak dari kejauhan ke arah Kurumi. Dan kemudian diperlihatkan Kurumi yang baru terbangun dari tidurnya. Setelah memakai seragam sekolah, Kurumi pun mendatangi Yuri dan Yuki yang berada di dapur sekolahan. Mereka pun melakukan masak bersama untuk membuat sarapan pagi. Setelah selesai sarapan, mereka pun mendatangi atap sekolahan untuk melakukan berkebun. Di tempat tersebut juga terdapat Kak Megu yang mendampingi mereka. Lalu, setelah selesai berkebun, mereka pun berencana kembali ke kelas mereka masing-masing. Kemudian, Yuki pun mendatangi ruang kelasnya untuk menunjukkan buah-buahan hasil berkebunnya. Yuri dan Kurumi yang melihatnya pun seketika merasa bersedih. Dan suasana kelas itu pun berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan. Ternyata semua ini hanyalah hayalan dari Yuki, dan sebenarnya sekolahan ini telah terinfeksi oleh wabah zombie. Kembali ke Kurumi, terlihat Kurumi bersama Yuri yang melihat Yuki sedang menghayal mengenai sekolahan tersebut. Yuki menjadi seperti ini karena dia yang depresi akibat teman-temannya yang berubah menjadi zombie. Kurumi dan Yuri kemudian berencana untuk mengambil beberapa makanan di sebuah ruang kelas. Mereka berdua pun harus melewati beberapa zombie yang berada di tempat tersebut.
Namun, mereka pun harus berhadapan dengan beberapa zombie yang menyerang mereka. Kurumi sebagai siswi paling kuat mencoba melindungi Yuri yang sedang bersamanya. Kurumi menghajar para zombie tanpa memiliki rasa ampun. Kemudian, setelah berhasil melumpuhkan beberapa zombie, mereka berdua pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah tiba di tempat tujuan, Kurumi bersama Yuri mencoba mencari makanan yang bisa mereka temukan. Yuri tak sengaja menemukan segenggam spaghetti yang membuat mereka pun merasa bahagia. Namun, dari suatu arah terdengar suara aneh dari balik pintu di tempat tersebut. Saat Kurumi mengeceknya, terdapat seorang siswi yang mencoba menyerang Kurumi. Mereka berdua pun kemudian mengajak siswi tersebut untuk menuju ke sebuah tempat. Siswi tersebut mengenalkan dirinya jika dia bernama Miki. Miki merupakan siswa kelas 2 di SMA tersebut, yang berarti Miki merupakan adik kelas dari mereka bertiga. Yuki menyambut Miki dengan sangat bahagia. Kemudian, mereka pun memutuskan untuk melakukan makan bersama. Makanan kali ini adalah spaghetti yang ditemukan Yuri sebelumnya. Lalu, mereka berlima pun memutuskan untuk memakannya bersama-sama. Saat pagi harinya, Yuki mengajak Miki untuk pergi ke atap sekolahan. Yuki mengatakan jika pemandangan terlihat sangat indah. Jelas hal ini membuat Miki merasa kebingungan, sebab pemandangan yang dia lihat hanya beberapa sekumpulan para zombie. Yuki juga memperkenalkan seseorang yang berada di imajinasinya, dan hal ini pun membuat Miki merasa kebingungan. Miki yang merasa jika Yuki telah gila, kemudian bertanya kepada Kurumi mengenai apa yang terjadi kepada Yuki. Kurumi pun menjelaskan jika Yuki menganggap jika semua ini tak pernah terjadi. Yuki seperti ini karena dia merasa sangat depresi. Saat siang harinya, Miki secara diam-diam mencoba mencuri beberapa barang yang dimiliki oleh Kurumi dan teman-temannya. Kurumi yang melihat Miki pun langsung memarahinya karena Miki berani mencuri barang milik mereka. Miki beralasan jika mereka semua harus keluar dari sekolahan tersebut. Namun, Kurumi pun menolaknya. Kurumi mengajak Miki untuk menunggu bantuan tiba. Kemudian, mereka semua pun berkumpul menjadi satu. Mereka semua saling bercerita secara bergantian. Yuri menceritakan tentang awal munculnya wabah zombie saat dia berkebun bersama Kak Megu. Sedangkan Kurumi, dia yang akan kembali pulang, tiba-tiba didatangi Kaneko yang mencoba memberitahu kepadanya mengenai para murid yang berubah menjadi zombie. Kurumi diajak Kaneko untuk menyelamatkan diri dari tempat tersebut. Namun, Kaneko pun harus tergigit saat sedang melindungi Kurumi dari salah satu zombie. Kurumi pun langsung membawa Kaneko untuk menuju ke atap sekolahan. Di atap sekolahan, hanya tersisa Yuki dan Yuri bersama Kak Megu yang sedang berkebun. Dan itulah mengapa mereka berempat masih bisa bertahan hidup di sekolahan tersebut. Kembali ke masa sekarang, Miki tetap memutuskan untuk pergi dari sekolahan tersebut. Kemudian, saat malam telah tiba, mereka pun bermalaman di sekolahan tersebut. Mereka juga saling berbagi tempat tidur untuk beristirahat di tempat tersebut. Pada keesokan paginya, terdengar sebuah suara dari ruang siaran. Ternyata semua ini adalah ulah dari Miki.
Miki menghidupkan siaran suara untuk kabur dari sekolahan tersebut. Yuki yang melihat Miki pun kemudian mengajak Miki untuk kembali ke kelas sebelumnya. Di lain sisi, Kurumi bersama Yuri berusaha mematikan suara tersebut, sebab suara siaran tersebut dapat membuat para zombie memasuki sekolahan mereka. Kembali ke Miki, dia yang akan melarikan diri merasa kewalahan dengan para zombie yang menyerang dirinya. Miki dan Yuki terpaksa menaiki salah satu mobil untuk menyelamatkan diri. Kemudian datanglah Kurumi yang mencoba menyelamatkan mereka berdua. Kurumi kemudian menyuruh Yuki untuk mengajak Miki menuju ke jalan masuk pintu kelas. Yuki pun berlari bersama Miki seakan mereka sedang melakukan lomba berlari. Saat malam harinya, Miki merasa berhutang budi kepada Yuki yang telah menyelamatkannya. Lalu, saat pagi telah tiba, Kurumi berencana mengajak Miki untuk mencari beberapa makanan. Kurumi kemudian memberikan Miki sebuah batang besi untuk melawan para zombie. Dan kemudian mereka pun sepakat untuk menghajar para zombie. Setelah para zombie berhasil dilumpuhkan, mereka pun mendatangi tempat penyimpanan makanan darurat di sekolahan tersebut. Tak disangka, terdapat banyak sekali stok makanan yang bisa membuat mereka bertahan selama berbulan-bulan. Kak Megu atau guru mereka kemudian menyuruh para muridnya untuk memindahkan makanan tersebut. Namun, saat Yuri akan mengambil salah satu makanan, tiba-tiba muncul seorang zombie yang ternyata dia adalah Kaneko. Kurumi yang melihatnya pun tak tega mengajar Kaneko yang dia sukai selama ini. Namun, Yuri dari sebuah arah kemudian mengajar zombie Kaneko yang akan menggigit Kurumi. Kurumi yang tengah bersedih kemudian mendatangi atap sekolah untuk menenangkan diri. Kurumi teringat masa-masa bersama Kaneko yang ternyata Kaneko juga mencintainya. Kurumi sangat merasa kehilangan saat Kaneko berubah menjadi zombie. Namun, datanglah Yuri yang kemudian menenangkan Kurumi yang tengah bersedih. Keesokan harinya, mereka semua pun bekerja sama untuk membuat barikade pertahanan dari para zombie. Kini, mereka semua pun saling akrab satu sama lain. Mereka berempat menghabiskan hari demi hari dengan bermain dan saling bercanda. Namun, mereka juga mengimpikan tentang hari kelulusan mereka nantinya. Sebab, mereka bertiga selain Miki merupakan murid kelas 3 SMA di sekolahan tersebut. Lalu, pada keesokan harinya, mereka semua membuat sebuah ruangan yang bernama School Life. Tempat ini mereka gunakan sebagai tempat bermain serta bersenang-senang. Namun, tiba-tiba terdengar suara alarm kebakaran. Mereka yang panik pun langsung bergegas untuk mengecek mengenai tempat terjadinya kebakaran tersebut. Sebab jika hal ini dibiarkan, maka para zombie bisa menerobos masuk ke dalam barikade pertahanan yang sudah mereka buat. Mereka semua kemudian menuruni tangga demi tangga untuk mencari asal-usul dari kebakaran tersebut. Namun, tiba-tiba terdapat salah satu zombie yang terbakar mencoba menyerang mereka. Ditambah lagi, beberapa zombie pun kini berhasil masuk ke dalam sekolahan tersebut. Sialnya, Kurumi harus terpisah dengan Yuri dan juga Yuki. Yuri bersama Miki mencoba menyelamatkan diri dari para zombie yang menyerang mereka. Sedangkan Kurumi
dia mendatangi atap sekolahan untuk berlindung dari para zombie. Kembali ke Yuri dan Miki, terlihat mereka berdua yang mencoba berlindung di sebuah ruang kelas. Beralih ke Kurumi, Kurumi yang berada di atap sekolahan melihat kebun mereka yang terbakar habis oleh api. Kurumi merasa jika semua ini telah berakhir. Kurumi yang tengah putus asa tiba-tiba melihat Kaneko yang berada di sampingnya. Kaneko memberikan semangat kepada Kurumi sebab Kurumi merupakan wanita bermental baja. Kurumi harus tetap bertahan hidup demi Kaneko yang berubah menjadi zombie. Seketika, Kurumi pun kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan. Kurumi kemudian melompat dari tempat dia berlindung, dan dia juga mencoba mengajar seluruh zombie yang menyerangnya. Kurumi melihat sebagian besar zombie yang mati karena terbakar. Lalu, Kurumi pun mencoba menyelamatkan Yuri bersama Miki yang akan diserang oleh beberapa zombie. Kini, mereka bertiga pun kembali bersama. Namun, mereka teringat Yuki yang terpisah oleh mereka. Beralih ke Yuki, terlihat Yuki yang tersadar dari pingsannya. Yuki kemudian mencari Kak Megu yang bersamanya selama ini. Seketika, Yuki pun teringat masa-masa bersama Kak Megu saat awal wabah zombie ini menyerang. Yuki yang akan tergigit zombie diselamatkan oleh Kak Megu yang membuat Kak Megu pun harus tergigit oleh zombie. Dan ternyata, selama ini Kak Megu hanyalah khayalan dari Yuki yang selalu terbayang olehnya. Kurumi bersama kedua temannya yang telah tiba di depan ruang UKS, kemudian teringat Kak Megu yang menyuruh mereka untuk mencari tempat perlindungan. Sebab Kak Megu yang telah tergigit tak akan bisa melindungi mereka lagi. Mereka bertiga kemudian melihat Yuki yang sedang bersama zombie Kak Megu. Kurumi lalu mendatangi Kak Megu untuk mengakhiri penderitaannya. Kurumi juga teringat masa-masa bersama Kak Megu yang merupakan tempat curhatnya selama ini. Kemudian, Kurumi pun membunuh Kak Megu untuk mengakhiri hidupnya. Mereka berempat kemudian kembali ke ruang kelas tempat mereka tinggal. Namun, kini tempat tersebut berubah menjadi tempat yang sangat berantakan. Hal tersebut karena insiden para zombie sebelumnya. Mereka berempat sudah tak bisa bertahan hidup di sekolahan tersebut. Sebab seluruh stok makanan serta perkebunan mereka juga telah rusak. Yuri kemudian menyadarkan Yuki jika semuanya telah berubah. Mereka semua harus keluar dari sekolah tersebut berharap bisa menemukan tempat perlindungan. Seketika, Kurumi pun memiliki ide untuk membuat hari kelulusan. Hal ini pun disepakati oleh mereka berempat. Walaupun Miki kelas 2 SMA, hal ini tak menjadi masalah, dan mereka berempat pun sepakat untuk membuat hari kelulusan bersama. Mereka berempat kemudian membuat ruang kelas sebagai perayaan hari kelulusan. Mereka berempat juga membuat piagam kelulusan sebagai tanda bukti kelulusan. Namun, mereka berempat juga teringat masa-masa bersama di sekolahan tersebut. Mereka teringat perjuangan bertahan hidup mereka selama ini. Kemudian, mereka berempat pun memutuskan untuk meninggalkan sekolahan tersebut. Kini, mereka berempat pun sepakat untuk memulai hidup baru. Di akhir film, terlihat keadaan kota yang juga terlihat sangat kacau, yang berarti jika wabah zombie ini telah menyebar ke seluruh perkotaan.
dan kemudian film pun berakhir. Untuk di bagian penjelasan, mungkin sebagian dari kalian merasa bingung tentang bagaimana wabah zombie tersebut bisa terjadi. Namun, di dalam film ini tidak dijelaskan secara detail mengenai asal-usul wabah zombie yang sedang terjadi. Baiklah, mungkin itu penjelasan yang terdapat di film tersebut.